Karena 3 bulan yang lalu saya sudah bilang Dila, when dia marah sama saya marah, fight together. Saya bilang, kamu tetap mau balik sama si Bekti? Iya. Why? Karena menjauhkan Cina. What? Kabar akan rujuk atau menikahnya kembali pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita akhirnya sampai juga ke telinga ibunda Aldila Jelita yang notabene adalah mantan ibu mertua Indra Bekti. Namun yang mengejutkan, alih-alih menyambut gembira kabar rujuk tersebut, ibunda Aldila Jelita justru meradang alias murka, menolak dan bahkan balik menguliti borok Indra Bekti yang selama ini coba ditutupi oleh yang bersangkutan maupun keluarganya, termasuk Dila. Ada apa dengan ibunda Aldila Jelita? Dan kesalahan fatal serta tak termaafkan apa yang sebenarnya telah diperbuat dan bahkan diulangi Bekti selama menikah dengan Dila. What do you mean? I'm happy? No, I'm not happy. Saya shock, saya gemeteran. Untuk kontrol everything, saya umur 65, nggak bisa dengar berita. Tapi even this story, Dila sudah sampaikan waktu habis sebulan dia bercerai. Terus bilang, Mami, I wanna back to Bekti. I said, what? Angry dong, karena ini kesalahan yang Bekti bikin udah fatal, udah nggak bisa diperbaiki. Orang mau mencaci saya, ya kan, bahwa seorang ibu jahat, mau melepaskan darah dagingnya, tapi lihat dulu dong, kalian kalau ibu-ibu seluruh dunia, it's been Indonesia, kalau punya anak diambil dengan terus mau menyerahkan lagi. Ismin sudah ada bukti gitu loh. Jadi Bekti tolong introspeksi, Dila introspeksi. Ismin, I'm not wrong. Saya sampai mati akan mempertahankan hak saya. Kamu anak saya akan pertahankan, ya kan. I don't want put you on the hell. Tapi kan Dila sudah punya brain, sudah punya anak. Jadi nggak bisa dia bilang, no, Mami jangan atur-atur saya lagi. It's okay. Kalau kamu nggak mau diatur, tapi saya bicara ini sebagai lisannya Islam. Islam menyatakan di surat Nabi Lut, tidak boleh, kecuali kalau memang Bekti mau bertobat, tunjukin tobatnya dulu. 2 tahun Bekti harus perbaiki diri Bekti. I don't care, exactly I don't care. Karena 3 bulan yang lalu, saya sudah bilang Dila, when dia marah sama saya marah, fight together. Saya bilang, kamu tetap mau balik sama si Bekti? Iya. Why? Karena menjauhkan Cina. What? Kata sahabat, belum rujuk secara resmi gitu, tapi pokoknya kita mohon doanya aja, mudah-mudahan bisa seperti yang kalian inginkan ya. Mau kan kalau aku rujuk mau? Amin, ya Allah, amin. Rujuk karena anak atau apa Kak mungkin? Ya anak ya semuanya gitu ya, mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan lagi sama Dila. Apa namanya, hari ini acaranya berjalan lancar. Kemarin memang sempat Bang Indra tuh sama Dila datang ke keluarga besar, menghadap, kemudian mengutarakan rencananya untuk kembali gitu kan. Dan dari Bang Indra dan Dila pun juga sudah menjelaskan, meminta maaf gitu ya untuk apa yang mungkin kemarin sempat rame dan segala macam gitu ya. Yang penting alhamdulillah hari ini acaranya berjalan lancar. Ya kalau dari keluarga sudah pasti maunya semua itu dilakukan dengan baik dan benar gitu ya, dengan tata cara yang benar juga gitu. Hari ini setahu aku juga mereka sudah akad nikah lagi kan ya. Aku pribadi gitu ya sebagai adik ya hanya bisa mensupport apa yang menurut dia itu memang baik. Melihat kesalahan berulang dan memalukan yang telah dilakukan Bekti, baik sebagai seorang laki-laki dan juga suami, tidak heran jika ibunda Aldila Jelita bingung dengan keputusan putrinya itu, yang dengan tangan terbuka bersedia menerima kembali Bekti buat dirinya dan juga anak-anaknya. Padahal, dari perbuatan memalukan yang berulang dilakukannya itu, ibunda Aldila menilai Bekti sempat mendapat teguran keras dari Allah dengan sakit yang dialaminya belum lama ini. Lalu seperti apa sosok Bekti selama ini di mata mantan sang ibu mertua? Benarkah ibunda Aldila Jelita juga menduga ada kekuatan di luar nalar yang mempengaruhi Dila sehingga putrinya itu berubah dan begitu percaya dengan Bekti?
Dan saya bilang ke Dila bilang saya mau menampung Bekti lagi. Okay, you are angel. Kamu Tuhan, kamu malaikat yang bisa mengampuni. 1000 wanita juga nggak mau digituin. 1000 wanita juga nggak mau digituin. Sama Dila ini dipengaruhi sihir. Kalau aku bilang, saya sebagai ibu merasa Dila is not my daughter anymore. Dila is not my daughter anymore. Udah pernah terjadi tahun 2016, sekarang diulang lagi dan sudah sama Allah tahun 2000 kemarin itu waktu Desember waktu dia ulang tahun. Sudah Allah udah capek diazab lah saat itu sampai dia tenggelam tergeletak di kamar mandi. Si Dila saat itu sudah bilang, Mami, I'm give up. Saya bilang, kamu tinggalin. Kalau saya benar-benar saya kejam atau mabuk hartanya si Bekti, go away, kita pergi aja, tinggalin makhluk itu. Dalam mimpi saya, Dila is under magic. Itu aja. Whatever, nanti kalian ketemu lagi sama orang yang baca kartu, lihat apakah si Bekti, si Dila cinta mati sama si Bekti. This is bullshit. Kalau saya bullshit, saya bilang, karena saya juga punya suami, dulu saya mencintai suami seperti apa. How to respect the woman, respect the husband. Jadi Bekti itu ngeyel, banyak kelakuan yang jelek. Tapi buat anak saya itu, buat kemarin pernikahannya, Ismin, oke, kita kembali. Karena saya bilang waktu tahun 2016, Bekti kamu bersumpah tidak melakukan. Oke, bersumpah atas nama Daphne Nabel. Oke, saya bersumpah. And that happened. Dan kalau udah melakukan itu kan getahnya masih banyak tuh. Ya banyak yang masih datang-datang ke rumah, blacklist Bekti, sampai Dila mau melarikan diri, mau pindah rumah, ya kan Bekti? Remember that? Ya saya bilang don't do that. Saya bilang kalau melakukan kesalahan, go forward. Kalian nggak bisa forward saya yang berdiri di depan yang suka blackmail sama kamu. Saya bilang gitu kan. Oke, cool down. By the way Bekti bikin lagi. Mau bikin apa? Bekti mau terus hancurin hidup anak saya. Bekti is already finished. Go back to the group. Ya kan? Anak saya jadi perempuan apa? Dila, kamu berpikir. You are woman. You are my daughter. You come back to me. Dila, kamu berpikir. You are woman. You are my daughter. You come back to me. Karena that time 13 tahun tuh saya tidak ada api, tidak ada asap. Saya berkuar-kuar panggil kalian. Ismin, oke, Bekti sudah bersumpah atas nama dan anaknya. Terus saya bangkit-bangkitkan. That time, Dila yang mau lari ke villa saya. Oh mama, oke, run away. No. Saya bilang, Bekti, tell to me, what's the wrong? Oke, no, tapi dia tidak mengaku, dia tetap tidak mengakui kesalahannya. Dia bilang, tidak, demi Allah, kamu sumpah demi Daphne dan Abel. Tidak melakukan dan tidak melakukan lagi. Iya, Mami. Oke, silent, keluarga silent. Tapi Bekti itu udah di bawah telapak kakinya Dila. Setiap perkataannya Bekti diinjak sama Dila. Karena apa? Kalian laki-laki mau diinjak sama istri? Mau nggak? Saya tanya deh, kamu laki-laki mau diinjak? Nggak mau, kalau kecuali kamu salah. Dan aib kamu nggak mau dibongkar. Jadi tunduklah Bekti sama Dila. Say like that to me. Saya bilang, I can open your secret. No problem, you can open. She challenge me. Dia anak menantang orang tua. Saya, that time will be happen. Sekarang pun kalau saya mau bilang terjadi, kun fayakun terjadi. Saya masih mandang dua makhluk kecil. Ya kalau untuk merujuk mah itu ya menuju ke sana lah ya. Mudah-mudahan mah didoain aja makanya. Tapi tadi ada penghulu gitu-gitunya nggak sih Bang Indra? Belum lah. Makanya nanti doain. Apakah kira-kira Dila menjawab itu semua? Gitu ya. Ya. Maaf ya, makasih banyak ya guys. Thank you. Mohon izin, mohon maaf ya, sehat-sehat. Thank you semuanya. Maaf ya. Tak hanya memberi beragam clue terkait kesalahan tak termaafkan yang telah berulang dilakukan oleh mantan menantunya itu, Ibunda Aldila Jelita juga membongkar borok Indra lainnya, termasuk soal hutang-hutangnya, serta rumah milik Indra di kawasan Pondok Cabe yang ternyata telah disita pihak bank. Benarkah? Dan apa kata sang ibunda soal tudingan Dila akan miskin tanpa bekti? Dan orang apa tanggapan kepada si Dila? Udah miskin ditinggal. Emang sih kalian pikir semua Indonesia Bekti kaya? Tunjukin kekayaannya di mana? Coba
Apakah ada satu yang bilang Bekti kaya punya ini punya rumah ngutang, mobil ngutang, semua ngutang, rumah ngutang, mobil ngutang, semua ngutang. Sampai kemarin pun saya bilang waktu bercerai, jangan lupa mas kawin kamu minta kembali. Perlu tunjangan hidup. Kalau kamu kasih ke Bekti habis karena Bekti utangnya di mana-mana. Ya, dibagi-bagilah dengan utang selesai. Udah seperti itu. Dan rumah kan sekarang diambil sama bank kan karena tidak bisa bayar. Di Tangerang gitu ya? No, di Pondok Cabe. Cabe. Ya. Pondok Cabe diambil sama bank karena utangnya masih 2,4 M. You are my daughter, you come back to me, you never nggak bakal miskin. Saya bukan orang miskin, saya still have property, jadi nggak usah khawatir, nggak usah tanpa Bekti pun masih bisa hidup. Ya untuk kita ngobrol-ngobrol aja dulu gimana sebenarnya prosesi kayak kita ini kayak gimana sih sebenarnya gitu. Sejak awal, kesalahan fatal apa sebenarnya yang berulang dilakukan Bekti sehingga pada akhirnya Dila tidak kuat bertahan dan memilih bercerai. Memang tidak pernah terungkap secara jelas ke ranah publik. Yang muncul justru hanya sekedar dugaan-dugaan semata yang mengarah kepada sosok Bekti yang diduga adalah sosok yang tak biasa. Padahal dulu Dila juga sempat menyebut jika ia memiliki bukti terkait kesalahan fatal yang telah dilakukan Bekti. Sehingga pada akhirnya kesalahan Bekti itu sedikit terbuka lewat keterangan belak-belakan yang diungkap Ibunda Aldila Jelita. Di 2020 emang kita udah bertengkar hebat lah gitu intinya. Terus aku ngomong sama Mas Indra, kalau ini terjadi lagi, aku give up, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia mencoba nggak akan ada, maksudnya nggak akan ada apa-apa lagi gitu. Terus akhirnya terjadilah di 2023. Sebenarnya dari Desember menuju ke Januari itu, ya Mas Bekti sakit, gitu. Terjadilah di situ kayak Allah tuh kayak ngasih keduanya. Mungkin kalau Mas Bekti di posisi dia sakit, itu buat aku dia musibah di dirinya. Tapi kalau buat aku tuh kayak Tuhan ngasih kayak dia ini loh lo saat lo untuk berpikir. Dia saat itu langsung ya udah kalau emang kamu berpikir kita berpisah lebih baik, ya udah aku bilang aku ngambil keputusan ini biar kamu berpikir, aku bilang gitu, bukan aku ninggalin setelah kamu lagi sakit, tapi aku berpikir kalau kita berpisah mungkin otak kita lebih banyak kayak apa yang namanya buat introspeksi diri. Ya banyak dari awal nikah juga sebenarnya udah tahu gitu kan. Tapi aku orangnya gini, percaya sama calon pasangan atau pasangan kita. Jadi kayak ya udah dia bilang enggak, dia meyakinkan ya enggak gitu. Kayak aku tuh orangnya gitu. Terus dia ngomong lagi ada maksudnya apalagi, terus aku tanya enggak. Ya udah. Saat itulah mungkin nggak tahu ya ini begonya aku atau gimana ya, mencoba mempercayai dan menjalani hidup aja gitu. Tapi ya banyak hal-hal yang isu-isu sih tahu gitu. Udah menceraikan, oke, Dila yang menceraikan si Bekti karena Dila yang mempunyai harga, diceraikan laki-laki diceraikan sama si Dila karena the time Dila punya bukti. Kalau kalian bisa seret si Dila, buktinya mana Dila? Tunjukkan itu. Ya kan, bahwa jangan bilang lagi presenter bilang itu maminya si Dila mencampuri urusan keluarganya si Dila. No, I'm not like that. No, I'm not like that.